Polsek Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Kamis siang menangkap seorang pria yang dilaporkan mencabuli putri tirinya sendiri. Tersangka berinisial BM, diduga mencabuli putrinya yang masih berusia 13 tahun. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku tega mencabuli putrinya sendiri setelah lama ditinggal istrinya merantau di Jakarta. Sehari-hari tersangka tinggal berdua saja dengan korban di rumahnya. Kasus pencabulan diawali saat tersangka berpura-pura mengobati putrinya yang sedang sakit. Berpura-pura untuk mengobati penyakit kelenjar yang ada di sekitar kemaluan korban. Dengan dasar itu, tersangka melakukan perbuatan cabul. Sudah berapa kali dan berdasarkan pengakuan pelaku atau? Berdasarkan pengakuan tersangka sudah dilakukan kurang lebih 5 kali dari sejak bulan Juli. Kasus ini terungkap setelah korban melapor ke ibunya dan polisi. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa pakaian korban serta hasil visum. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Lampung Kamis pagi memusnahkan barang bukti ganja dan sabu-sabu hasil sitaan dari 3 jaringan narkoba antar provinsi. Narkoba yang dimusnahkan yakni 5 kg sabu-sabu dan setengah kuintal ganja. Sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam cairan pembersih lantai dan dilembutkan dengan mesin blender. Barang bukti ganja dimusnahkan dengan cara disiram dengan bahan bakar minyak jenis solar dan dibakar. 8 tersangka yang berperan sebagai kurir dari 3 jaringan narkoba ini telah ditangkap. Ganja berasal dari Aceh dan sabu-sabu berasal dari Provinsi Riau. Seluruh narkoba disita saat dalam perjalanan akan diselundupkan ke Pulau Jawa melalui jasa pengiriman barang jalur darat. Menurut Kepala BNNP Lampung, 3 jaringan narkoba antar provinsi ini dikendalikan oleh narapidana dari dalam lapas. Hari ini sabu 5 kilo, ganja 53 kilogram total dari jaringan Aceh dengan jaringan yang dari ekspedisi tadi. Tersangka kurir narkoba yang telah ditangkap terancam minimal hukuman 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Penyidikan kasus ini belum selesai dikembangkan karena pengendali jaringan narkoba belum ada yang ditangkap. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Hari terakhir pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan, kantor Samsat Lampung Utara sepi pengunjung. Terpantau pada Kamis siang, warga yang akan membayar pajak kendaraan terhitung hanya belasan, tak sampai ratusan seperti hari-hari sebelumnya. Meskipun sepi, namun warga yang akan membayar pajak mengaku pelayanannya sangat lama. Padahal sejumlah syarat untuk membayar pajak kendaraan telah dilengkapi. Di antaranya Alandri, warga Kota Bumi, Lampung Utara. Pemuda ini mengaku telah 3 hari mengurus pemutihan pajak kendaraan motor miliknya di kantor Samsat Lampung Utara, namun belum juga kunjung selesai. Kalau pelayanan untuk Kota Bumi ya, kurang baik sih sebenarnya. Pelayanan di sini, masa kita mau pemutihan atau bayar pajak bisa nyampe 2 atau 3 hari di sini. Itu faktornya sendiri karena apa, Bang? Saya kurang tahu sih di dalam sistemnya seperti apa. Tapi setiap kita bayar pajak di sini pasti lama sih Mas proses. Warga yang antri akan membayar pajak kendaraan lainnya adalah Suryanto. Ia mengaku telah antri sejak pagi hari, namun hingga siang juga belum selesai. Ia pun tetap sabar menanti agar kendaraannya tidak menunggak pajak. Ya, lumayan lama, saya dari pagi tadi. Belum selesai? Belum. Karena apa, Bang? Nggak tahu juga, karena apa. Tapi kan tadi orang hari ini mau diselesaikan semua kan. Itu aja, jadi tunggu aja sampai hari ini. Berarti kita nunggu sudah dari pagi ya? Dari pagi ya. Program pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Lampung telah dimulai sejak 1 April dan berakhir pada 30 September 2021 kemarin.
Warga meminta kepada petugas pelayanan pajak kendaraan di kantor Samsat, baik dari unsur polisi dan PNS-nya, agar lebih baik memberikan pelayanan. Warga yang akan patuh membayar pajak juga meminta agar tidak dihadapkan dengan birokrasi yang rumit dan terkesan malah merekomendasikan membayar pajak melalui biro jasa atau calo. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan penerapan prinsip-prinsip good government serta upaya menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak kendaraan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Anjloknya harga telur di Lampung Utara masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga kini. Bahkan Dinas Perdagangan setempat pun tidak bisa mengatasinya. Kondisi itu juga terjadi di hampir seluruh pasar tradisional di Lampung Utara, di antaranya di Pasar Sentral Kota Bumi. Harga telur ayam negeri di Lampung Utara kini berada di kisaran Rp18.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogramnya. Menurut pihak Dinas Perdagangan Lampung Utara, ada beberapa faktor yang menjadi pemicunya, antara lain karena stok telur yang melimpah, namun daya beli masyarakat rendah akibat pembatasan aktivitas pesta. Ya, menurut pengamatan petugas kami di lapangan, khususnya di Pasar Sentral dan Pasar Pagi, dalam beberapa hari ini memang terjadi penurunan harga telur berkisar antara 18 sampai dengan 20.000. Ini disebabkan karena memang satu stok atau ketersediaan dari telur tersebut memang cukup melimpah atau mencukupi, sedangkan permintaan di masyarakat rendah. Itu yang mengakibatkan penurunan dari harga tersebut, harga telur. Pihak Dinas Perdagangan belum bisa memberikan solusi konkret guna membuat harga telur kembali stabil. Namun mereka akan terus memantau langsung ke pasar guna mencegah adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi tersebut. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.